Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman, Escape Nurse MCAP dengan NIDN 0901049202. Saya salah satu dosen tetap pada program studi S1 Keperawatan di Stikes Karya Kesehatan. Video ini saya buat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya pada bidang pengajaran sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Baiklah, saya akan memaparkan terkait deskripsi mata kuliah yang seampuh, yaitu keperawatan komunitas. Mata kuliah keperawatan komunitas ini memiliki beban SKS sebanyak 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius. Kemudian yang kedua, mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, serta terukur. Yang keempat, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, menyusun rencana asuhan keperawatan komunitas, fokus pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit minimal pada area sekolah dan kesehatan kerja. Selanjutnya, menggunakan langkah proses keperawatan komunitas dalam pelaksanaannya, menggunakan pembelajaran berbasis proyek pengabdian kepada masyarakat. Adapun deskripsi singkat terkait mata kuliah keperawatan komunitas, yaitu mata kuliah ini membahas tentang asuhan keperawatan komunitas dan pembahasan yang terkait isu dan kecenderungan masalah kesehatan komunitas dalam konteks pelayanan kesehatan utama dengan penekanan pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemeliharaan kesehatan. Area-area khusus dalam keperawatan komunitas meliputi keperawatan kesehatan sekolah, keperawatan kesehatan kerja, keperawatan di rumah atau home care, jaminan mutu layanan keperawatan komunitas, dan isu kecenderungan dalam keperawatan komunitas, serta penekanan pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemeliharaan kesehatan. Jadi mata kuliah keperawatan komunitas ini berguna dalam memahami berbagai area khusus dalam keperawatan komunitas, terutama terkait dengan masalah kesehatan yang lazim terjadi di Indonesia, dan memahami mekanisme jaminan layanan keperawatan komunitas, serta isu atau kecenderungan yang terjadi. Pengalaman belajar meliputi diskusi atau SDG, kemudian pembahasan kasus dan praktikum. Materi pembelajaran atau pokok bahasan. Jadi, adapun materi pokok pembelajaran pada keperawatan komunitas itu, yang pertama adalah review konsep promosi kesehatan, kemudian program promosi kesehatan, yang ketiga konsep perawatan di rumah, yang keempat program perawatan di rumah, yang kelima konsep perawatan kesehatan di sekolah, yang keenam asuhan keperawatan kesehatan sekolah, yang ketujuh asuhan program usaha kesehatan sekolah, yang 8 asuhan keperawatan agregat dalam komunitas meliputi kesehatan anak dan remaja, yang ke-9 fokus terapi komplementer, yang ke-10 peran perawat dalam terapi komplementer, yang ke-11 asuhan keperawatan agregat dalam komunitas mencakup kesehatan wanita dan pria, yang ke-12 asuhan keperawatan agregat dalam komunitas mencakup kesehatan lansia, yang ke-13 asuhan kesehatan komunitas populasi rentan, penyakit mental, kecacatan, dan populasi terlantar, yang ke-14
asuhan keperawatan komunitas dengan masalah kesehatan populasi, yaitu penyakit infeksi. Yang ke-15, asuhan keperawatan komunitas kesehatan populasi dengan penyakit kronik. Yang ke-14, asuhan keperawatan komunitas dengan masalah kesehatan populasi, yaitu penyakit infeksi. Yang ke-15, asuhan keperawatan komunitas kesehatan populasi dengan penyakit kronik. Ke-16, terapi komplementer dalam keperawatan komunitas. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah keperawatan komunitas yaitu strategi student active learning dan model pembelajaran sibernetik, yaitu meliputi teori dan praktikum. Dosen akan mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk aktif mencari dan menemukan berbagai konsep yang harus dikuasai. Untuk memenuhi kondisi tersebut, ada 6 kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan. Yang pertama, dosen mempresentasikan atau menyajikan konsep mata kuliah dan contoh soal dengan metode ceramah. Yang kedua, dosen mengarahkan mahasiswa untuk mendiskusikan penyelesaian sebuah kasus. Yang ketiga, dosen simulasikan penegakan diagnosa menggunakan nanda Nicknock, kemudian menggunakan SDKI, SIKI, dan SLI. Serta yang kelima, dosen mengarahkan dan melatih mahasiswa menyusun asuhan keperawatan komunitas sesuai kasus yang diberikan. Yang keenam, dosen melakukan kuis atau pencapaian konsep. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu dosen memberikan tugas terstruktur dan mandiri. Adapun media pembelajaran yang digunakan yaitu perangkat lunak menggunakan slide atau PowerPoint, kemudian Google Book, YouTube, dan media sosial. Adapun perangkat keras yang digunakan yaitu laptop, smartphone, buku teks maupun e-book. Dalam mata kuliah keperawatan komunitas ini, tim teaching yang terlampir saya sendiri, Herman Escape Nurse MCAP. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Oke, baiklah. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita seperti biasa ya. Namun sebelum itu, marilah terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga perkuliahan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, oke, berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang ini untuk melakukan aktivitas perkuliahan seperti biasa. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW karena atas jerih payah beliau sehingga kita bisa dibawa dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Ya, baik, kita lanjut sesuai dengan kontrak perkuliahan kita pada pertemuan sebelumnya. Ya, maka pada hari ini kita masuk ke pertemuan keempat. Ya, sebelum kita lanjut, kita ulangi atau mereview kembali perkuliahan kita sebelumnya, yaitu tentang konsep keperawatan komunitas. Masih ada yang ingat tentang konsep keperawatan komunitas? Oke, mungkin bisa dijabarkan. Oke, ada yang bisa menjabarkan kembali? Oke, silakan. Keperawatan yang berfokus pada pelayanan kesehatan masyarakat. Oke, benar sekali ya. Jadi keperawatan komunitas itu adalah konsep keperawatan yang berfokus pada pelayanan masyarakat. Oke, baiklah, kita akan lanjut kepada materi kita pada hari ini, yaitu asuhan keperawatan agregat dalam komunitas dengan kesehatan anak dan remaja. Oke, di pendahuluan
Jadi agregat komunitas, ya, agregat komunitas itu merupakan kelompok dengan kesamaan karakteristik. Jadi seperti itu. Kemudian anak dan remaja. Anak dan remaja merupakan bagian penting kesehatan masyarakat. Kemudian fokus utamanya yaitu seperti promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan deteksi dini masalah. Jadi adik-adik, agregat komunitas itu bisa juga dibilang seperti pemisahan, ya, pemisahan item. Jadi seperti yang kita ketahui, pada keperawatan komunitas itu ada yang disebut dengan agregat. Jadi di situ merupakan pemisahan suatu topik, ya. Misalnya seperti yang kita pelajari sekarang, yaitu tentang agregat komunitas dengan kesehatan anak dan remaja. Ada juga kesehatan lansia, ya, seperti itu. Selanjutnya di tujuan pembelajaran. Jadi di tujuan pembelajaran yang pertama itu kita menjelaskan konsep agregat komunitas itu sendiri, ya, khususnya pada anak dan remaja. Oke, baik. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi masalah kesehatan anak dan remaja. Yang ketiga, merancang asuhan keperawatan komunitas berbasis masalah. Jadi untuk di asuhan keperawatannya ini ada masalah atau problem yang kita angkat sehingga bisa kita lakukan asuhan keperawatan, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, melaksanakan dan mengevaluasi intervensi keperawatan. Jadi di tahap intervensi dan evaluasi itu merupakan tahap akhir dari pembuatan asuhan keperawatan, khususnya di keperawatan komunitas. Selanjutnya kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu karakteristik anak dan remaja. Ya, anak itu dipisahkan menjadi beberapa tahapan-tahapan. Ya, namun pada pertemuan kali ini kita akan bahas secara umum. Jadi anak itu dikatakan anak mulai dari 0 sampai 12 tahun, ya, 0 sampai 12 tahun. Itu rentan terhadap penyakit infeksi, kemudian malnutrisi serta tumbuh kembang. Kemudian pada remaja itu mulai dari 13 sampai 18 tahun. Rentan masalah seperti psikososial, narkoba, dan reproduksi. Itu yang biasa dijumpai pada usia remaja. Kemudian yang ketiga, anak dan remaja itu butuh dengan yang namanya edukasi kesehatan, kemudian nutrisi serta akses layanan kesehatan. Jadi ketiga cakupan tersebut tidak bisa dipisahkan, ya, seperti itu. Sehingga pada saat pelaksanaan asuhan keperawatan, salah satu yang dikaji adalah aspek pengetahuan. Di sini bisa kita mengetahui tentang masalah yang sedang dihadapi oleh anak maupun remaja. Oke, selanjutnya masalah kesehatan umum. Ya, untuk di balita biasa yang sering kita jumpai itu adalah infeksi saluran pernapasan akut atau biasa yang disebut dengan ISPA. Kemudian yang kedua, diare. Yang ketiga, malnutrisi, dan yang keempat, imunisasi rendah. Jadi itulah masalah-masalah yang biasa kita temukan pada saat pengkajian terhadap anak-anak balita. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, baik, kita lanjut. Jadi yang kedua, anak sekolah. Anak sekolah, masalah yang sering kita temukan itu seperti apa? Cacingan, ya, atau gangguan kesehatan pencernaan. Kemudian karies gigi, ya, di sini kita ketahui bahwa berhubungan dengan kebersihan gigi. Dan yang ketiga tentang obesitas. Oke, lanjut. Selanjutnya pada usia remaja, masalah yang sering kita temui atau kita jumpai adalah anemia. Kemudian stres, selanjutnya rokok, selanjutnya seks bebas, dan yang terakhir kehamilan remaja.
Jadi itulah masalah-masalah yang sering kita temukan pada remaja, khususnya di keperawatan komunitas. Oke ya. Selanjutnya, langkah asuhan keperawatan komunitas. Untuk asuhan keperawatan komunitas sebenarnya adik-adik sama dengan dengan langkah asuhan pada aspek keperawatan yang lain, ya, misalnya keperawatan gawat darurat dan sejenisnya, ataupun keperawatan keluarga. Yang pertama-tama yang kita mulai adalah melakukan pengkajian. Jadi di pengkajian itu memiliki berapa tahapan, ya. Yang pertama, identifikasi jumlah kasus dan masalah kesehatan. Yang kedua, diagnosa, ya. Jadi di diagnosa ini kita bisa menganalisis, ya, terhadap risiko infeksi, kemudian keterlambatan tumbuh kembang dan lain-lain. Jadi ini diagnosa yang sering kita jumpai pada penyusunan asuhan keperawatan komunitas, khususnya anak dan remaja, ya. Yang ketiga, perencanaan, ya, perencanaan atau intervensi. Jadi intervensi di sini, hal pertama yang kita lakukan adalah memberikan edukasi, kemudian posyandu remaja serta UKS. Ada yang tahu tentang UKS? Apa itu UKS? Jadi UKS itu adalah unit kesehatan sekolah. Oke, baik. Selanjutnya kita ke langkah keempat atau implementasi keperawatan. Jadi implementasi yang kita lakukan di sini adalah penyuluhan, kemudian pemeriksaan kesehatan secara berkala, ya. Selanjutnya yang kelima, evaluasi. Evaluasi di sini yang kita lakukan adalah tentang perubahan perilaku, kemudian peningkatan status gizi. Jadi dari kelima langkah-langkah yang kita lakukan pada pembuatan askep komunitas, memang harus kita perhatikan tahapan-tahapan demi kelancaran atau kesesuaian perencanaan dan pemecahan masalah yang kita perlukan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya adik-adik kita lanjut peran perawat komunitas, ya. Jadi peran kita sebagai perawat komunitas itu ada 4 cakupan, ya. Yang pertama, perawat sebagai edukator, ya. Jadi di sini mencakup gizi dan reproduksi. Kemudian yang selanjutnya sebagai advokat atau penghubung keluarga dengan layanan fasilitas pelayanan kesehatan, ya. Jadi di sini bisa rumah sakit, bisa puskesmas maupun klinik kesehatan lainnya. Kemudian peran perawat sebagai fasilitator, ya. Jadi kerjasama sekolah dengan puskesmas atau rumah sakit. Jadi fasilitator di sini tugas kita sebagai seorang perawat itu kita membangun mitra, ya, membangun mitra dengan tim kesehatan yang lain, ya. Mungkin mitra sekolah dengan fasilitas pelayanan seperti puskesmas, ya, atau rumah sakit atau klinik kesehatan lainnya untuk mempermudah penanganan masalah yang ada di sekolah, misalkan seperti itu, ya. Kemudian peran perawat sebagai konselor, ya. Jadi konselor di sini perawat itu melakukan pendampingan psikologis terhadap remaja, ya, seperti itu. Jadi dari keempat tugas ini memang tidak bisa terlepas, ya, dari peran kita sebagai perawat. Karena hal tersebut merupakan dasar, ya, dari pelaksanaan untuk ke tahap selanjutnya, yaitu di asuhan keperawatan, ya. Selanjutnya kesimpulan, ya, kesimpulan dari keperawatan komunitas khususnya anak dan remaja, ya. Kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan ini adalah yang pertama, anak dan remaja merupakan agregat rentan yang sangat membutuhkan pendekatan yang holistik, ya. Selanjutnya, aspek komunitas mendukung tumbuh kembang dan
pencegahan masalah pada anak dan remaja. Yang ketiga, libatkan orang tua, guru, dan tenaga kesehatan dalam pemecahan masalah kesehatan yang dialami oleh anak dan remaja. Seperti itu, ya. Jadi itu tadi materi yang Bapak sampaikan, ya. Semoga adik-adik bisa memahami. Adapun mungkin yang kurang dimengerti bisa langsung ditanyakan, ya. Itu adik-adik ya. Oke adik-adik, itulah akhir dari perkuliahan kita hari ini. Namun sebelum itu Bapak mempersilakan, mungkin ada dari adik-adik yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, bisa memberikan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Pertanyaan saya, bagaimana peran perawat komunitas sebagai fasilitator? Oke, baik. Ya, jadi pertanyaannya, bagaimana peran perawat komunitas sebagai fasilitator? Oke ya, baik sekali pertanyaan temannya. Jadi ada tadi temannya yang bertanya, bagaimana peran perawat komunitas sebagai fasilitator? Ada yang bisa menjawab? Atau ada yang bisa menjelaskan temannya? Ya, oke. Jadi peran perawat sebagai fasilitator itu adalah perawat menjalin dan membangun kerjasama, ya, atau membangun mitra. Di mana mitra ini, misalkan seperti sekolah bekerja sama dengan fasilitas pelayanan terdekat, seperti apa? Puskesmas, terus rumah sakit, ya, maupun klinik-klinik pelayanan kesehatan lainnya. Jadi itu salah satu peran perawat komunitas dalam fasilitator. Oke, itulah tadi pertanyaan dari temannya dan sudah kita jawab sama-sama. Sekarang waktunya Bapak evaluasi kepada adik-adik semua, apakah sudah dipahami atau belum terkait perkuliahan kita pada hari ini. Ya, jadi pertanyaannya Bapak, silakan unjuk tangan kalau ada yang bisa menjawab. Ya, oke. Sebutkan langkah-langkah dalam pembuatan asuhan keperawatan. Oke, silakan yang depan. Yang pertama itu ada pengkajian. Oke, pengkajian. Diagnosa. Ketiga ada Intervensi. implementasi, dan yang terakhir evaluasi. Oke, baik sekali ya. Benar atau salah? Benar. Oke, jadi itulah langkah-langkah dalam melaksanakan asuhan keperawatan komunitas. Ya, jadi yang pertama itu apa tadi? Pengkajian. Yang kedua, diagnosa. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, evaluasi. Jadi itulah langkah-langkah yang kita lakukan pada saat pembuatan asuhan keperawatan. Jadi jangan ditukar-tukar ya. Misalnya habis pengkajian lakukan implementasi, ya itu tidak benar ya. Jadi disesuaikan saja dengan standar keperawatan yang biasa kita pelajari ya. Untuk diagnosa ada SDKI, standar diagnosa keperawatan Indonesia ya, seperti itu. Begitupun intervensi maupun implementasi. Oke, satu pertanyaan lagi yang Bapak tujukan kepada adik-adik. Oke, yang bisa menjawab silakan unjuk tangan ya. Sebutkan 3 contoh intervensi keperawatan komunitas untuk remaja. Oke, silakan. Yang pertama melakukan edukasi. Ya, edukasi. Kedua, posyandu remaja. Oke. Ketiga, KS atau tim kesehatan sekolah. Oke. Benar atau salah? Benar. Ya, benar ya. Jadi itulah tadi 3 langkah ya, atau contoh intervensi keperawatan komunitas untuk remaja. Oke, adik-adik mungkin sudah cukup ya. Oke, jadi itulah tadi beberapa pertanyaan yang
berikan oleh teman-teman kalian dan tadi sudah dijawab semua. Dan itulah akhir dari perkuliahan kita hari ini. Namun sebelum itu kita kontrak waktu untuk pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-5 ya. Jadi Bapak harapkan adik-adik semua bisa memahami materi selanjutnya untuk memudahkan kita di perkuliahan yang akan datang ya. Itulah tadi perkuliahan yang akan Bapak bawakan untuk ke pertemuan selanjutnya. Oke, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi dari Bapak dan teman-teman semua, maka berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Bapak ucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Hati-hati di jalan kalau pulang ke rumah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, Bapak akhir dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Baik, sekian video pembelajaran dalam mata kuliah keperawatan komunitas pada program studi S1 Keperawatan Stikes Karya Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.